Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wabarakatuh. 2 dari Sistem Informasi ingin menyampaikan materi hasil diskusi kami melalui PPT berikut yang akan beranggotakan dari Ilham Antonika Wijaya dengan NIM 452, lalu Muhammad Fayat dengan NIM 450, lalu selanjutnya ada Tegar Dwi dengan NIM 449, Muhammad Gatot Prasetya dengan NIM 451, dan terakhir Muhammad Mikel Zaim dengan NIM 447. Baik, tanpa Siap. basa-basi Oke. semuanya, kami di sini akan menyampaikan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ilham Antonika. Silahkan dipersilahkan. Oke, sekarang saya akan menyampaikan tentang balik dulu ke slide sebelumnya. Analisis proses bisnis dan analisis kebutuhan dalam sistem informasi. Jadi, analisis proses bisnis atau bisnis proses analisis adalah pendekatan sistematis untuk memahami, mendokumentasikan, dan meningkatkan proses-proses yang ada dalam suatu organisasi. Proses bisnis sendiri dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Dalam era transformasi digital saat ini, analisis proses bisnis menjadi sangat penting karena organisasi perlu memastikan bahwa proses-proses mereka efisien, efektif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Belum. Balik ke slide sebelumnya. Tujuan ya saya ya. Tujuan Salah deh, lanjut. Tujuan analisis proses bisnis. Analisis proses bisnis memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. 3. Meningkatkan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan. 4. Mendukung upaya transformasi digital organisasi. Yang terakhir, memperkuat keunggulan kompetitif melalui proses yang lebih baik. Dengan memahami secara mendalam bagaimana proses bisnis berjalan, organisasi dapat mengidentifikasi kemacetan, redundansi, dan area-area yang membutuhkan perbaikan. Next. Komponen proses bisnis. Setiap proses bisnis terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu input, sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai proses seperti data, dokumen, atau bahan baku. Aktivitas, langkah-langkah atau tugas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Output, hasil atau produk akhir dari proses tersebut. Kontrol, mekanisme yang memastikan proses berjalan sesuai dengan standar dan regulasi. Aktor, orang, tim, atau sistem yang terlibat dalam pelaksanaan proses. Memahami komponen-komponen ini sangat penting untuk melakukan analisis yang komprehensif. Next. Siklus hidup analisis proses bisnis. Analisis proses bisnis biasanya mengikuti siklus hidup yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama ada identifikasi proses, yaitu menentukan proses mana yang akan dianalisis dan batasannya. Pemodelan proses, mendokumentasikan keadaan proses saat ini. 3. Analisis dan pengukuran, mengevaluasi kinerja proses berdasarkan metrik tertentu. Rancangan ulang, mendesain proses yang lebih baik. 5. Implementasi perubahan, menerapkan proses yang baru atau yang sudah ditingkatkan. 6. Pemantauan dan evaluasi, mengukur dampak perubahan dan mencari peluang perbaikan lebih lanjut. Siklus ini bersifat iteratif, artinya setelah tahap terakhir, organisasi dapat kembali ke tahap pertama untuk perbaikan berkelanjutan. Next. Hubungan dengan sistem informasi. Analisis proses bisnis memiliki hubungan yang erat dengan sistem informasi. Sistem informasi seringkali dikembangkan untuk mendukung atau mengotomatisasi proses bisnis. Beberapa hubungan penting antara keduanya.
Sistem informasi berfungsi sebagai pendukung untuk mengotomatisasi proses bisnis manual. Sistem informasi memungkinkan integrasi data antar departemen yang terlibat dalam proses yang sama. Hasil analisis proses bisnis dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem informasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Implementasi sistem informasi seringkali memerlukan perubahan pada proses bisnis yang ada. Memahami proses bisnis dengan baik sangat penting sebelum mengembangkan sistem informasi, karena sistem harus dirancang untuk mendukung proses, bukan sebaliknya. Oke, lanjut ke materi 2. Baik, terima kasih atas penyampaian materi pertama dari Ilham Antonika Wijaya. Selanjutnya saya selaku moderator akan menyampaikan dari materi kedua tentang metodologi dan teknik analisis proses bisnis. Dalam melakukan analisis proses bisnis, terdapat beberapa metodologi yang umum digunakan. Pertama yaitu Six Sigma. Metodologi ini yang berfokus pada peningkatan kualitas dengan mengurangi variasi. DMAIC adalah singkatan dari Define, Measure, Improve, dan Control. Selanjutnya ada Lean atau metodologi yang berfokus pada eliminasi pemborosan atau waste dalam proses dan mengidentifikasi 7 jenis pemborosan, yaitu produksi berlebihan, inventory, waktu tunggu, transportasi, pemrosesan berlebih, gerakan tidak perlu, dan cacat. Lalu ketiga ada Total Quality Management atau TQM, pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggota organisasi. Lalu keempat ada Business Process Re-engineering, pendekatan radikal untuk merancang ulang proses bisnis dari awal, bukan hanya memperbaiki yang sudah ada. Dan terakhir Continuous Process Improvement atau CPI, pendekatan incremental untuk memperbaiki proses secara berkelanjutan. Pemilihan metodologi tergantung pada tujuan analisis, skala perubahan yang diinginkan, dan budaya organisasi. Selanjutnya ada Business Process Modeling Notation atau BPMN untuk memvisualisasikan proses bisnis. BPMN telah menjadi standar industri. BPMN juga menyediakan notasi grafis yang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk memahami proses bisnis dengan cara yang jelas dan standar. Elemen-elemennya yaitu ada events, kejadian yang memicu, mempengaruhi, atau mengakhiri proses. Yang kedua ada activities, pekerjaan yang dilakukan dalam proses. Lalu ketiga gateways, kontrol aliran proses. Keempat connection, menghubungkan elemen-elemen. BPMN sangat berguna untuk komunikasi antara departemen dan analisis bisnis dengan tim IT. Selanjutnya ada teknik pemetaan proses selain BPMN. Terdapat beberapa teknik pemetaan proses lain yang sering digunakan, yaitu flowchart, teknik paling dasar untuk mempresentasikan alur kerja dengan simbol-simbol standar. Lalu kedua value stream mapping, teknik yang berasal dari lean manufacturing, fokus pada identifikasi nilai dan pemborosan dalam proses. Lalu ketiga ada swim lane diagram, yaitu menampilkan proses dengan memisahkan aktivitas berdasarkan peran atau departemen yang bertanggung jawab. Ini efektif untuk menganalisis tanggung jawab dan transfer antar departemen. Yang keempat ada proses activity diagram, yaitu mendetailkan setiap aktivitas beserta waktu, input, dan outputnya, berguna untuk analisis mendalam tentang setiap langkah dalam proses. Pemilihan teknik pemetaan tergantung pada tingkat detail yang dibutuhkan dan aspek proses yang ingin dianalisis. Dan selanjutnya ada alat analisis proses bisnis, yaitu ada Bizagi Process Modeler atau tool gratis untuk pemodelan proses dengan BPMN. Yang kedua Microsoft Visio, tool umum untuk membuat berbagai diagram termasuk flowchart dan diagram proses bisnis. Lalu yang ketiga ada Lucidchart, platform berbasis cloud yang membuat diagram proses dengan fitur kolaborasi real time. Yang keempat ada ARIS dengan dibaca ARIS, platform enterprise untuk analisis proses bisnis dengan fitur lengkap untuk organisasi besar. Yang terakhir ada Bonita BPM, yaitu platform open source untuk pemodelan dan otomisasi proses bisnis.
Tool ini membantu analisis untuk mendokumentasi, menganalisis, mengomunikasikan proses bisnis dengan lebih efektif. Next, ada matriks dan KPI dalam analisis proses. Untuk mengukur efektivitas proses bisnis, beberapa teknik kunci yang akan digunakan yaitu ada cycle time, total waktu dari awal hingga akhir proses termasuk waktu tunggu dan waktu proses. Dan kedua ada processing time, waktu aktif yang digunakan untuk benar-benar mengerjakan tugas dalam proses. Yang ketiga ada wait time, waktu tunggu antara aktivitas dalam proses. Yang keempat ada cost per proses, biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan satu siklus proses. Yang kelima ada error rate, persentase kesalahan atau cacat dalam proses. Yang keenam ada customer satisfaction, tingkat kepuasan pengguna atau pelanggan terhadap hasil proses. Metrik-metrik ini membantu organisasi untuk mengevaluasi kondisi saat ini dan mengukur dampak dari perubahan yang dilakukan. Demikian presentasi saya. Bisa dilanjutkan untuk pemateri berikutnya, yaitu dengan saudara selanjutnya, yaitu siapa saudara? Saya Muhammad Farid Zaki. Ya, Baik, melanjutkan presentasi dari dua rekan saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang pengantar analisis kebutuhan dalam sistem informasi. Baik, analisis kebutuhan atau requirements analysis adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan pengguna dan sistem dalam pengembangan sistem informasi. Analisis kebutuhan merupakan jembatan antara masalah bisnis yang diidentifikasi dan solusi teknologi yang akan dikembangkan. Berbeda dengan analisis proses bisnis yang fokus pada bagaimana organisasi bekerja, analisis kebutuhan lebih fokus pada apa yang dibutuhkan dari sebuah sistem untuk mendukung proses tersebut. Dengan kata lain, analisis kebutuhan berfokus pada apa yang dibutuhkan, bukan bagaimana membangunnya. Baik. Tujuan analisis kebutuhan kebutuhan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar memenuhi ekspektasi dan kebutuhan yang pengguna. Yang nomor dua, mengurangi risiko kegagalan proyek pengembangan sistem informasi. Tiga, mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling penting. Empat, meminimalkan perubahan dan reward selama fase pengembangan. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antar stakeholder dengan mendokumentasikan kebutuhan secara jelas. 7. Studi menunjukkan bahwa kesalahan dalam analisis kebutuhan adalah penyebab utama kegagalan proyek sistem informasi, sehingga fase ini sangat kritis untuk kesuksesan proyek. Baik, selanjutnya jenis-jenis kebutuhan dalam analisis kebutuhan. Kita mengenal beberapa jenis kebutuhan. Yang pertama, deskripsi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem, fitur dan fungsi yang harus dimiliki. Contoh, sistem harus dapat mencetak laporan penjualan bulanan. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional, karakteristik atau kualitas yang harus dimiliki sistem, seperti performa, keamanan, keandalan, dan kegunaan. Contoh, sistem harus merespons query dalam waktu kurang dari 3 detik. Yang ketiga, kebutuhan bisnis, tujuan tingkat tinggi dari organisasi yang harus didukung oleh sistem. Contoh, sistem harus mendukung peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%. Yang keempat, kebutuhan pengguna, ekspektasi dari perspektif pengguna tentang apa yang dapat mereka lakukan dengan sistem. Contoh, sebagai manajer penjualan, saya ingin melihat tren penjualan per region atau negara. 5. Kebutuhan sistem, spesifikasi teknik yang dibutuhkan untuk pengembangan. Contoh, sistem harus terintegrasi dengan database Oracle yang sudah ada. Memahami berbagai jenis kebutuhan ini sangat penting untuk memastikan analisis yang komprehensif. Baik, selanjutnya, stakeholder dalam analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan melibatkan berbagai stakeholder, antara lain 1. Pengguna akhir, yaitu orang yang akan menggunakan sistem secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari. 2. Sponsor proyek, yaitu pihak yang menyediakan dana dan dukungan untuk proyek pengembangan sistem. Yang ketiga, subject matter experts atau SME, yaitu ahli dalam domain bisnis yang memahami proses dan kebutuhan secara mendalam. Yang keempat ada pengembang, yaitu tim yang akan membangun sistem berdasarkan kebutuhan yang didefinisikan. Yang kelima, terdapat manajer proyek, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk koordinasi dan pengelolaan proyek secara keseluruhan.
Mengidentifikasi dan melibatkan semua stakeholder relevan adalah kunci kesuksesan analisis kebutuhan. Siklus hidup analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan biasanya mengikuti siklus hidup yang terdiri dari 6 tahap. 1. Perencanaan dan persiapan. Menentukan pendekatan, metode, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk analisis kebutuhan. Yang kedua, elisitasi atau pengumpulan kebutuhan. Mengumpulkan kebutuhan dari berbagai stakeholder melalui berbagai teknik. Yang ketiga ada analisis dan negosiasi kebutuhan, yaitu mengevaluasi, memahami, dan menyelesaikan konflik antar kebutuhan. Yang keempat ada dokumentasi kebutuhan, mendokumentasikan kebutuhan dengan format yang terstruktur dan mudah dipahami. 5. Validasi dan verifikasi kebutuhan, memastikan kebutuhan sudah benar, lengkap, konsisten, dan dapat diimplementasikan. Yang keenam, manajemen perubahan kebutuhan, mengelola perubahan kebutuhan selama siklus hidup pengembangan sistem. Siklus ini bukan proses linear, melainkan iteratif, di mana hasil dari satu tahap dapat menyebabkan revisi pada tahap sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Fayat yang telah membacakan materi 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tegar Dwi Setiawan dengan NIM 449. Silahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik dan dokumentasi analisis kebutuhan. Elisitasi kebutuhan adalah proses pengumpulan kebutuhan dari stakeholder. Beberapa teknik yang sering digunakan antara lain, yang pertama wawancara. Metode paling umum berupa percakapan terstruktur dengan stakeholder untuk memahami kebutuhan mereka. Wawancara dapat bersifat terstruktur dengan pernyataan yang sudah disiapkan, atau tidak terstruktur lebih fleksibel. Yang kedua, kuesioner dan survei, berguna untuk mengumpulkan data dari banyak responden, terutama ketika stakeholder tersebar secara geografis atau jumlahnya banyak. Yang ketiga ada workshop dan focus group, diskusi kelompok yang difasilitasi oleh mengumpulkan kebutuhan dari beberapa stakeholder sekaligus. Mendorong brainstorming dan konsensus. Keempat ada observasi, mengamati langsung bagaimana pengguna melakukan pekerjaan mereka. Sangat efektif untuk memahami proses yang sebenarnya, bukan hanya didokumentasikan. Yang kelima ada prototyping, membuat model awal dari sistem untuk mendapatkan feedback dari pengguna, membantu mengklarifikasi kebutuhan yang sulit diartikulasikan. Biasanya kombinasi dari beberapa teknik ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kebutuhan. Selanjutnya ada analisis dan prioritisasi kebutuhan setelah digunakan. Yang pertama ada Moscow Method, mengkategorikan kebutuhan menjadi must have atau harus ada. Should have sebaiknya ada, could have boleh ada jika memungkinkan, dan won't have tidak ada diimplementasikan pada rilis ini. Yang kedua ada Kano Model, mengklarifikasikan kebutuhan berdasarkan kepuasan pengguna, menjadi basic needs yang dianggap sudah seharusnya ada, performance needs yang meningkatkan kepuasan secara proporsional, dan excitement needs yang memberikan kepuasan di luar ekspektasi. Yang ketiga ada cost value analysis, membandingkan biaya implementasi dengan nilai bisnis dari setiap kebutuhan. Yang keempat ada risk analysis, menilai risiko yang terkait dengan kebutuhan, baik risiko implementasi maupun risiko bisnis jika kebutuhan tidak diimplementasikan. Yang kelima ada traceability matrix, alat untuk melacak asal-usul kebutuhan dan dampaknya terhadap komponen sistem lainnya. Prioritisasi penting karena sumber daya pengembangan biasanya terbatas, sehingga perlu fokus kepada kebutuhan yang paling bernilai dahulu. Selanjutnya ada dokumentasi kebutuhan. Dokumentasi kebutuhan yang baik sangat penting untuk komunikasi efektif antar stakeholder. Beberapa format dokumentasi yang umum adalah yang pertama software requirements, spesifikasi atau SRS. Dokumentasi formal yang mendetailkan semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional. SRS biasanya mengikuti standar seperti IEEE 830. Yang kedua ada user stories, format sederhana yang banyak digunakan dalam metodologi Agile.
dengan format sebagai peran saya ingin tindakan sehingga manfaat. Yang keempat ada use case, deskripsi interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use cases mendetailkan alur normal dan alternatif. Yang keempat ada data flow diagrams atau DFD. Visualisasi aliran data dalam sistem menunjukkan bagaimana data bergerak antar proses, entitas eksternal dan penyimpanan data. Yang kelima ada Entity Relationship Diagrams atau ERD. Model struktur data yang menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam sistem. Pemilihan format dokumentasi tergantung pada metodologi pengembangan, kompleksitas proyek, dan preferensi organisasi. Selanjutnya. Yang kelima ada validasi dan verifikasi kebutuhan. Untuk memastikan kebutuhan sudah lengkap, diperlukan proses validasi dan verifikasi. Yang pertama ada review, tinjauan informal atau formal oleh stakeholder untuk memastikan kebutuhan sudah benar dan lengkap. Yang kedua ada inspection, pemeriksaan formal dan terstruktur terhadap dokumen kebutuhan dan menemukan kesalahan dan inkonsistensi. Yang ketiga ada walkthroughs, simulasi alur kerja berdasarkan kebutuhan yang didokumentasikan untuk memastikan alur logis dan lengkap. Yang keempat ada prototyping, pengujian dengan model awal untuk memvalidasi bahwa kebutuhan sudah dipahami dengan benar. Yang kelima ada acceptance kriteria, standar yang harus dipenuhi agar kebutuhan dianggap sudah terpenuhi. Validasi memastikan bahwa kita membangun sistem yang benar, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan verifikasi memastikan bahwa kita membangun sistem informasi dengan benar, sesuai spesifikasi. Imo coba tamain. Selanjutnya ada tools analisis kebutuhan. Beberapa tools yang membantu proses analisis kebutuhan ada. Yang pertama Jira, platform populer untuk pelacakan kebutuhan dan manajemen proyek, terutama dalam metodologi Agile. Yang kedua ada IBM Rational, DOORS. Tool ini interface untuk manajemen kebutuhan yang komprehensif dengan fitur traceability yang kuat. Yang ketiga ada Confluence, platform kolaborasi dengan dokumentasi yang sering digunakan bersama Jira untuk mendokumentasikan kebutuhan. Yang keempat ada Balsamiq atau Figma. Tools ini untuk wireframing dan prototyping yang membantu visualisasi antarmuka pengguna. 5 ada Researcher. Tools ini berbasis cloud untuk pembuatan diagram dan visualisasi kebutuhan. Tools ini membantu mengotomisasi dan memfasilitasi proses analisis kebutuhan, terutama untuk proyek kompleks dengan banyak stakeholder. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Muhammad Michael dengan NIM 447. Silahkan bagi Muhammad Michael untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih moderator sudah meluangkan presentasi. Jadi sebagai pembicara terakhir saya akan membahas tentang integritas antara analisis proses bisnis dan analisis kebutuhan dalam sistem informasi. Analisis proses bisnis dan analisis kebutuhan sebenarnya saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Beberapa hubungan penting antara keduanya yaitu satu, ada analisis proses bisnis sebagai input untuk analisis kebutuhan. Pemahaman mendalam tentang proses bisnis menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang tepat. Selanjutnya ada keselarasan antara proses bisnis dan fungsionalitas sistem, yaitu sistem informasi harus merancang untuk mendukung dan meningkatkan proses bisnis, bukan malah memaksa organisasi untuk mengubah proses demi mengakomodasi sistem. Terus yang ketiga, pemetaan kebutuhan sistem ke dalam proses bisnis. Nah, setiap kebutuhan fungsional harus dapat dipetakan ke aktivitas spesifik dalam proses bisnis.
Yang keempat dan yang terakhir ini ada identifikasi kesenjangan dan peluang otomatisasi, yang dimana analisis proses bisnis membantu mengidentifikasi area-area dalam proses yang dapat ditingkatkan melalui otomatisasi atau dukungan sistem informasi. Nah, terus integritas yang baik antara kedua analisis ini menjamin bahwasannya sistem informasi yang dikembangkan benar-benar selaras dengan kebutuhan bisnis. Terus di sini ada model integritas juga yang terdapat beberapa model, yaitu diantaranya satu business process driven recruitment engineering, yang dimana pendekatan ini proses rekayasa kebutuhan dipandu oleh model proses bisnis. Kebutuhan sistem diturunkan langsung dari aktivitas dalam proses bisnis gitu. Terus ada value chain analysis, menggunakan analisis rantai nilai untuk mengidentifikasi area di mana sistem informasi dapat memberikan nilai tambah. Kemudian menentukan kebutuhan berdasarkan analisis tersebut. Yang ketiga, Business IT Alignment Framework. Framework yang memastikan keselarasan antara strategi bisnis, proses bisnis, dan sistem informasi. Selanjutnya ada Service Oriented Analysis and Design. Itu namanya pendekatan yang memandang sistem informasi sebagai kumpulan layanan yang mendukung proses bisnis. Yang terakhir pasti dan yang nggak dilupa-lupa, Domain Driven Design. Nah, di mana metodologi yang menekankan pemahaman mendalam tentang domain bisnis sebagai dasar untuk pengembangan sistem gitu. Terus selanjutnya ada apa lagi nih? Ada model-modelnya. Model-model ini membantu organisasi untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan benar mendukung proses bisnis yang ada atau yang diinginkan gitu. Untuk studi kasusnya bisa di itu slide-nya. Untuk studi kasusnya atau implementasi lah. Memahami bagaimana integrasi ini bekerja dalam praktik. Ya, mari kita studi kasus implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning gitu loh. Jadi ada yang namanya analisis proses business current state, di mana tim analisis memetakan proses-proses bisnis yang di organisasi seperti procurement, produksi, penjualan, dan keuangan. Selain itu juga ada identifikasi pain point dan kebutuhan perbaikan. Itu berdasarkan analisis proses, tim mengidentifikasi area-area tidak efisien, bottlenecks, dan peluang perbaikan. Ada lagi implementasinya dengan pemetaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan sistem ERP didefinisikan berdasarkan pain point dan peluang perbaikan yang teridentifikasi gitu. Tapi ini masih banyak lagi, diantaranya perancangan proses bisnis future stage, di mana tim mendesain bagaimana proses bisnis akan berubah setelah implementasi ERP dengan mempertimbangkan best practice dan kemampuan sistem gitu. Terus ada implementasi yang terakhir ini
implementasi dan evaluasi dampak. Setelah implementasi dampak terhadap proses bisnis dievaluasi untuk memastikan tujuan perbaikan tercapai. Nah, studi kasus ini menunjukkan bagaimana analisis proses bisnis dan analisis kebutuhan bekerja sama untuk memastikan kesuksesan implementasi sistem. Gitu, guys. Nah, selanjutnya ada best practice gitu. Yang dimana ada beberapa poin juga nih melibatkan stakeholder dari awal proses. Pastikan semua pemangku kepentingan dari pengguna hingga manajemen terlibat sejak awal untuk memastikan pemahaman yang komprehensif gitu loh. Terus fokus pada nilai bisnis, bukan hanya teknologi. Jadi sistem informasi adalah alat untuk mencapai tujuan bisnis. Bukan tujuan itu sendiri gitu loh. Menggunakan bahasa yang dipahami semua pihak. Jadi kita harus hindari jargon teknis yang mungkin tidak dipahami oleh stakeholder bisnis yang lain gitu loh. Ada juga manajemen perubahan efektif, yang dimana perubahan proses bisnis yang didukung sistem informasi perlu dikelola dengan baik untuk mengurangi resistensi. Dan yang terakhir pasti adanya iterasi dan feedback berkelanjutan. Pendekatan iteratif memungkinkan penyesuaian berdasarkan feedback dari stakeholder gitu loh. Nah, jadi di praktik-praktik itu membantu memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan benar-benar mendukung kebutuhan bisnis dan dapat diadopsi dengan baik oleh organisasi. Adapun selanjutnya tren dan tantangan. Ini ada beberapa tren dan tantangan terkini dalam integrasi analisis proses bisnis dan analisis kebutuhan, yaitu diantaranya digital transformation yang mendorong kebutuhan untuk proses bisnis yang lebih gesit lagi dan responsif gitu loh, yang berimplikasi pada kebutuhan sistem informasi. Yang kedua yaitu artificial intelligence, yaitu AI kalau bahasa Gen Z-nya gitu, AI. Mulai diterapkan dalam analisis proses bisnis dan kebutuhan. Membantu untuk apa, Bang? Yaitu membantu untuk mengidentifikasi pola dan peluang perbaikan yang mungkin terlewatkan oleh analisis manual. Jadi AI ini emang sangat mendukung banget untuk menganalisis. Jangan lupakan AI, guys. Selanjutnya yaitu apa ya? Low code atau no code development. Jadi platform ini pengembangan low code memungkinkan implementasi sistem yang lebih cepat lagi berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi. Adapun Agi dan DevOps itu metodologi pengembangan modern yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan iteratif dalam analisis proses dan kebutuhan. Selain itu juga masih ini guys, data driven recruitment engineering. Apa itu Bang? Jadi itu artinya penggunaan data untuk memandu identifikasi dan prioritasasi kebutuhan sistem. Organisasi perlu mengadaptasi pendekatan mereka terhadap analisis proses dan kebutuhan untuk
menghadapi tren-tren tantangan belakangan ini. Jadi mungkin itu materi terakhir dari kelompok Baik, kami. terima kasih untuk Muhammad Michael telah Saya mempresentasikan serahkan terakhir ke kali. moderator lagi. Ini saja yang Makasih. bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ini memang udah lebih. Ini masih ada lagi sedikit Tot. Apa itu? Itu sebagai penutup punyanya Michael. Gak usah, biarin aja dia. Nggak Dilanjutin tahan dulu. aku, nggak tahan. Nggak tahan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi